Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Roberto Realis, NIM 2018-010053. Saya akan menjelaskan tentang sistem pertanian terpadu. Sistem pertanian terpadu merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, dan lainnya yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan yang sama. Kemudian, dengan adanya sistem pertanian terpadu, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas lahan. Sistem pertanian terpadu tanaman dan ternak adalah suatu sistem pertanian yang dicirikan oleh keterkaitan yang erat antara komponen tanaman dan ternak dalam suatu kegiatan usaha tani dalam suatu wilayah. Dan yang kemudian, model agribisnis. Padi adalah salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Kemudian padi dibagi menjadi dua bagian, yaitu gabah dan jerami. Setelah padi dipanen, bulir padi atau gabah dipisahkan dari jerami. Pemisahan tersebut dilakukan dengan cara memukul atau menggunakan mesin. Dan kemudian gabah dibagi menjadi dua bagian, yaitu dedak dan beras. Beras merupakan bagian bulir padi atau gabah yang dipisahkan dari sekam. Dan kemudian dedak. Dedak merupakan hasil dari pemisahan beras dan sekam atau kulit gabah yang sudah dikeringkan dan melalui proses pemisahan dengan cara digiling, dan merupakan pakan ternak seperti ayam dan lain-lain. Dan yang kemudian jerami. Jerami merupakan salah satu limbah pertanian yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak, yaitu sapi. Kemudian ayam. Ayam adalah hewan ternak yang dibudidayakan oleh manusia. Ayam dapat menghasilkan daging dan telur sebagai bahan makanan. Dan yang kemudian sapi. Sapi adalah jenis binatang pemakan rumput atau herbivora. Sapi sangat banyak manfaatnya. Kita bisa mendapatkan susu, daging, dan kulit. Kemudian kompos. Kompos adalah bahan-bahan organik yang mengalami proses pelapukan karena terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk. Bahan organik yang dimaksud pada pengerjaan kompos adalah rumput, jerami, sisa ranting, kotoran hewan, dan lain-lain. Dan yang kemudian, model agribisnis dikembangkan dengan aspek yang termasuk di dalamnya. Yang pertama, peraturan pendirian bisnis. Yang kedua, keterkaitan kelembagaan. Dan yang ketiga, keterkaitan kebijakan pemerintah. Yang pertama, peraturan pendirian bisnis adalah suatu pendirian bisnis budidaya tanaman berdasarkan undang-undang. Yang pertama, Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Dan yang ketiga, pelaku usaha budidaya tanaman yang disebut pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan yang mengelola usaha budidaya tanaman. Dan yang kedua, keterkaitan kelembagaan. Keterkaitan kelembagaan dibagi menjadi dua, yaitu adanya lembaga bank, dan yang kedua adanya lembaga penyuluhan. Yang pertama adalah adanya lembaga bank adalah kelembagaan keuangan seperti bank sangat besar manfaatnya bagi petani untuk memperoleh kredit dan tempat menabung. Dan yang kedua, adanya lembaga penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan dilengkapi dengan petugas yang lebih dikenal dengan penyuluhan pertanian lapangan atau PPL. Dan yang ketiga, keterkaitan kebijakan pemerintah. Keterkaitan kebijakan pemerintah seperti harga jual produk pertanian dan hasil pertanian. Sekian presentasi dari saya.